Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Zaman Nuh dan zaman kita, bagian yang pertama. Sementara duduk di atas bukit Zaitun, Yesus memberikan petunjuk kepada murid-muridnya tentang tanda-tanda yang mendahului kedatangannya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dosa yang sama yang telah membawa penghakiman kepada dunia di zaman Nuh, dosa yang sama pula terdapat di zaman kita. Sekarang manusia membawa kebiasaan makan dan minum begitu jauh, sampai berakhir pada kegolojohan dan kemabukan. Dosa yang merajalela ini, yaitu dosa pemanjaan selera yang salah, telah membakar nafsu daging manusia pada zaman Nuh, dan telah membawa kebusukan yang menyebar. Kekerasan dan dosa telah sampai ke surga. Polusi moralitas ini akhirnya disapu dari muka bumi dengan air bah. Dosa kegolojohan dan kemabukan yang sama melumpuhkan kepekaan moral penduduk Sodom, sehingga kejahatan nampaknya menjadi kesenangan di kota yang jahat itu. Lalu Yesus memberikan amaran kepada dunia. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Di sini, Kristus meninggalkan satu pelajaran yang paling penting bagi kita. Dia mau memaparkan di hadapan kita bahaya yang disebabkan oleh pemusatan pemikiran pada makanan dan minuman. Dia menghadapkan akibat dari selera yang dimanjakan dan tidak dibatasi. Kuasa moral dilemahkan sehingga dosa tidak tampak lagi jahat. Kejahatan dianggap sepele, dan nafsu daging menguasai pikiran sampai prinsip-prinsip yang baik dari hati nurani dicabut dan Allah dihujat. Semuanya ini adalah akibat dari cara makan dan minum yang berlebih-lebihan. Kondisi seperti inilah yang dinyatakan Kristus akan terdapat pada kedatangannya yang kedua kali. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan UNI Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.